Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Nikodemus Erton MM, dosen S2 Magister Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Pada kesempatan ini saya akan mendeskripsikan salah satu mata kuliah yang saya ampuh pada Prodi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, yaitu mata kuliah Implementasi Kebijakan Publik. Dalam menyampaikan materi kuliah Implementasi Kebijakan Publik, saya menggunakan 4 metode pengajaran. Yang pertama, tatap muka pengajaran di kelas. Yang kedua, diskusi kelompok. Yang ketiga, praktik lapangan. Dan yang keempat, penugasan. Video ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dosen gelombang pertama tahun 2026 dalam bentuk video pernyataan diri dosen sebagai wujud kerja dari Dharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT, khususnya bidang pengajaran. Mata kuliah Implementasi Kebijakan Publik memiliki bobot SKS sebanyak 3 SKS dalam masa perkuliahan 1 semester, berupa teori dan praktek. Dengan capaian pembelajaran, mahasiswa memahami teori maupun implementasi kebijakan publik, dan apabila kelak menyelesaikan studi dan kembali ke masyarakat, dapat diaplikasikan dalam dunia kerja nyata. Mata kuliah Implementasi Kebijakan Publik membahas hal-hal sebagai berikut. 1. Strata kebijakan publik dan hierarki kebijakan publik di Indonesia. 2. Menghubungkan berbagai lokus dan proses kebijakan publik. 3. Menguraikan konsep-konsep implementasi kebijakan publik. 4. Menguraikan pendekatan implementasi kebijakan publik. 5. Menguraikan perspektif analisis keberhasilan implementasi kebijakan publik. 6. Membandingkan teori model-model implementasi kebijakan publik. 7. Menguraikan analisis kebijakan publik secara sempurna. Yang ingin dicapai program studi publik melalui mata kuliah implementasi kebijakan publik ini, yang pertama, mahasiswa memahami teori implementasi kebijakan publik serta mempraktekkannya di dalam dunia kerja nyata apabila kelak berada di tengah masyarakat. 2. Mahasiswa secara mandiri mampu merumuskan dan menyampaikan konsep kebijakan publik. 3. Mahasiswa mampu memahami lokus kebijakan publik. 4. Mahasiswa mampu memahami fokus kebijakan publik. 5. Mahasiswa mampu bersama masyarakat merumuskan kebijakan publik. Sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah
yang disajikan pada semester 2 program studi administrasi publik ini adalah: 1. Mahasiswa mampu menghubungkan pendekatan dan berbagai model implementasi kebijakan publik. Yang kedua, mahasiswa mampu membandingkan strata kebijakan publik dan hierarki kebijakan publik di Indonesia. 3. Mahasiswa mampu menghubungkan berbagai fokus dan proses kebijakan publik. 4. Mahasiswa mampu menguraikan konsep implementasi kebijakan publik. 5. Mahasiswa mampu menguraikan pendekatan implementasi kebijakan publik. Referensi yang digunakan dalam perkuliahan implementasi kebijakan publik. 1. Referensi utama yang dipakai adalah buku ajar implementasi kebijakan publik yang telah disusun dan dirancang sesuai RVS dalam 1 semester. 2. Handbook analisis kebijakan publik, teori dan metode, Frank Fisher, Gerard L. Miller, dan Mara S. Sydney, 2015. Terbitan Bandung Nusa Media. 3. Public Policy, pengantar teori dan praktek analisis kebijakan, Wings Paulson, 2008. Jakarta Kencana. 4. Pengantar analisis kebijakan publik, William Dunn, 2005. Yogyakarta, Gajah Mada University Press. 5. Kebijakan publik, Rian D. Nugroho, 2018. Jakarta, PT Alex Media Komputido. Ke-6. Kebijakan publik berbasis Dynamic Policy Analysis, Wiyanto Indiahono, 2017. Yogyakarta, Gava Media. Metode pembelajaran yang digunakan: pembelajaran aktif dengan mengutamakan peran dan keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajarannya, baik tatap muka maupun Zoom, praktek lapangan, serta penugasan. Pembelajaran mata kuliah ini dilaksanakan dalam 16 pekan, 7 pekan pemaparan materi dan kuis, UTS di pekan 8, pekan 9 sampai dengan pekan 12 praktek lapangan, pekan 13, 14, 15 kembali pemaparan teori, serta pekan 16 pekan akhir terakhir UAS. Evaluasi pembelajaran didapatkan dari penugasan, praktek lapangan, UTS, UAS, kuis, dan aktivitas partisipasi. Bobot penilaian diperoleh dari: 1. Aktivitas partisipasi 20%. 2. Praktek lapangan 10%. 3. Penugasan 10%. 4. Kuis 10%. 5. UTS 20%. 6. UAS 30% dengan keseluruhan bobot penilaian 100%. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan terkait perkuliahan implementasi kebijakan publik, program studi administrasi publik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Berikutnya cuplikan pembelajaran yang saya lakukan secara tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya. Semangat. Apa kabar kita hari ini? Baik. Nah, Palangkaraya sepertinya cerah hari ini ya, cuma agak panas. Baik, kuliah kita minggu
keempat ini kita akan membahas materi implementasi kebijakan publik dengan tema menghubungkan berbagai fokus dan proses kebijakan publik yang terdiri dari pertama lokus kebijakan publik, yang kedua proses kebijakan publik. Minggu yang lalu kita sudah berdiskusi, bertanya jawab. Masih ingat kuliah kita minggu yang lalu? Ya Pak, kita minggu lalu membahas tentang strata kebijakan publik dan hierarki kebijakan publik. Iya, ya. Jadi kita minggu yang lalu sudah membahas tentang strata kebijakan publik dan hierarki kebijakan publik. Tentu kita masih ingat strata artinya lembaga atau yang paling bertanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan publik itu. Itu bisa presiden, pemerintah lah dalam hal ini, lembaga-lembaga negara dan lain-lain. Nah, secara hierarkis tentu ya bahwa pembuatan aturan dan ketentuan itu ada hierarkisnya. Nah, kita masih ingat, kita masih bahas yang lalu bahwa ada tata urutan. Jadi kalau kita bicara soal hierarki kebijakan publik, kita berbicara atau membicarakan soal tata urutan peraturan perundang-undangan di negara kita. Nah, minggu lalu kita sudah diskusikan sedikit soal ada undang-undang, TAP MPR, ya, peraturan daerah, putusan presiden dan lain itu ada urutannya. Untuk topik pembelajaran hari ini kita membahas hubungan fokus serta proses kebijakan publik. Sebelum masuk ke materi, ada yang ingin disampaikan terkait pembelajaran hari ini? Izin Pak. Mengapa kita belajar mata kuliah implementasi kebijakan publik? Izin jawab Pak. Mata kuliah implementasi kebijakan ini adalah mata kuliah yang wajib di program studi administrasi publik yang kami ambil Pak, karena ini akan membekali kami secara praktis untuk terjun ke dunia kerja yang nyata. Apabila terlibat bisa memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Ya, baik. Ini saya kira sudah dijawab oleh temannya. Jadi kenapa tadi pertanyaannya, kenapa tadi kita mempelajari administrasi publik? Tadi sudah disampaikan oleh siapa? Nurul Adiah Pak. Nurul Adiah ya, bahwa kita berharap ya dari mata kuliah ini kelak, jadi kan mata kuliah wajib ini, mata kuliah wajib yang ketika kita nanti selesai masuk ke dunia kerja nyata, maka akan membekali kita dan diharapkan secara praktis nanti mampu terlibat dalam proses kebijakan publik. Saya yakin bahwa kalian nanti para mahasiswa akan terlibat secara langsung dan diharapkan secara langsung juga mampu untuk merumuskan kebijakan publik. Nah, baik, kita masuk pada materi. Lokus administrasi publik. Nah, Bapak berdiri ya. Di sini ada lokus, ada fokus. Lokus itu kira-kira apa yang dimaksud dengan lokus? Lokus itu kalau bahasa kita lokasi. Sedangkan fokus itu tempat yang kita bicarakan atau yang kita diskusikan. Jadi kalau kita melihat lokus daripada administrasi publik ini merupakan ranah lembaga kelembagaan, jadi ranah kelembagaan di mana tempat kebijakan publik itu diterapkan. Di mana tempat administrasi publik itu
dilakukan atau dilaksanakan, maka administrasi publik itu berada pada birokrasi pemerintah dan lembaga negara. Nah, ini kita lihat. Jadi lokus administrasi publik itu berada pada birokrasi pemerintah dan lembaga negara. Sedangkan fokus administrasi publik, itu sebenarnya kalau kita lihat fokus, jadi urusan yang ditangani oleh lembaga negara itu apa? Apakah di bidang hukum, di bidang ekonomi, di bidang politik, dan lain-lain. Nah, ini kalau kita bicara soal fokus, jadi fokus ini itu menyangkut apa yang dilakukan oleh administrasi publik itu secara spesialisasi, khusus ya, secara khusus dalam hal ini yang dikelola atau yang ditangani. Nah, ini dia ya, masyarakat. Maka kebijakan itu akan dirumuskan nanti sesuai dengan situasi, kondisi, dan keadaan dari masyarakat itu sendiri. Nah, ini kita perhatikan. Maka dikatakan di sini ya, proses kebijakan publik adalah siklus dinamis yang dimulai dari pengenalan masalah publik hingga sampai pada evaluasi. Nah, di negara kita ya, di Indonesia ya, proses ini wajib. Jadi kalau dalam pembuatan kebijakan publik itu, siapa tahu nanti ada yang kamu ini terpilih sebagai bupati, gubernur, kepala desa, melainkan kepala unit kerja tertentu ya. Kan tidak tutup kemungkinan satu waktu kan, ya, mana kita tahu ya, dan perkembangan. Dan saya yakin ya bahwa kalian akan menjadi leader, pasti ya, pasti asal kita belajar dengan baik, satu waktu bisa menjadi leader ke depan. Maka kita harapkan kita mampu terlibat dalam proses kebijakan publik itu. Dan di dalam merumuskan kebijakan publik di negara kita, ya, harus melibatkan partisipasi masyarakat. Tidak boleh tidak. Nah, ini kita lihat. Jadi di Indonesia ini proses ini wajib melibatkan partisipasi masyarakat sesuai amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dengan tahapan sebagai berikut. Nah, jadi kalau kita membuat kebijakan publik, ada yang disebut dengan satu, identifikasi masalah, dua, penyusunan agenda, tiga, pertimbangan pilihan kebijakan, keempat, pengambilan keputusan, yang kelima, implementasi kebijakan, dan terakhir, evaluasi kebijakan. Nah, inilah saya kira beberapa tahapan yang dilakukan ketika kita ya terlibat di dalam pelaksanaan penyampaian proses pelaksanaan kebijakan publik itu sendiri. Nah, dari seluruhan proses yang kita sampaikan tadi, juga kita akan kembali mereview beberapa hal yang menurut kita penting juga ya sebagai pembekalan, walaupun sudah kita diskusikan juga pada waktu yang lalu. Di sini kita akan mencoba ya melakukan review kembali. Nah, pengertian dasar daripada implementasi, apa itu sebenarnya implementasi ya? Jadi implementasi itu merujuk pada serangkaian aktivitas yang dijalankan oleh pemerintah dengan mengikuti arahan tertentu ya, tentang tujuan dan hasil yang diharapkan. Implementasi meliputi tindakan-tindakan oleh berbagai aktor, terutama birokrasi, yang sengaja didesain untuk menghasilkan efek tertentu demi tercapai suatu tujuan. Nah, ini saya kira terkait dengan pengertian implementasi. Kemudian implementasi sebagai proses interaksi. Kenapa implementasi dikatakan sebagai proses interaksi? Tadi kita katakan bahwa kebijakan publik itu dilakukan oleh lembaga, dilakukan atau dilaksanakan oleh kementerian atau lembaga-lembaga negara yang memang terlibat dalam proses kebijakan atau perumusan kebijakan publik.
Nah, sehingga di sini dikatakan, jadi implementasi itu sebagai proses interaksi ya, antara penetapan tujuan dengan tindakan-tindakan yang dijalankan untuk mewujudkannya. Kemudian proses implementasi bukanlah proses teknis murni, tetapi merupakan proses interaksi sosial politik yang akan menentukan siapa mendapatkan apa dan kapan dan bagaimana. Mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan atau ingin dikritisi daripada materi perkuliahan kita pada hari ini. Kami persilakan kepada para mahasiswa untuk menyampaikan beberapa saran, pertanyaan, bahkan kalau boleh kritik dan pendapat Anda terkait dengan kebijakan publik itu. Silakan, siapa? Izin Pak, Ya. izin bertanya, kenapa diperlukannya kebijakan publik? Yang pertama, kenapa diperlukan kebijakan publik? Tadi kita sudah katakan bahwa kebijakan publik itu bentuknya adalah aturan atau ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah atau negara. Tujuannya tadi itu apa? Sudah bisa? Tujuan adalah untuk menciptakan tertib berbangsa dan bernegara. Ada acuan, ada ketentuan yang mempedomani kita dalam melakukan aktivitas berbangsa dan bernegara. Itulah tujuan daripada kebijakan publik itu. Silakan yang lain lagi. Saya Pak. Ya. Izin bertanya Pak, apa ukuran suatu kebijakan sukses dilaksanakan Pak? Ya. Kebijakan yang baik. Tadi secara umum juga teori manajemen mengatakan kepada kita, jadi bukan saja kebijakan ya, tetapi suatu kebijakan itu yang baik, implementatif, kita katakan baik apabila kebijakan itu dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Apa makna efektif dan efisien ini? Efektif itu mencapai sasaran, tepat sasaran. Jadi kebijakan yang dibuat itu tepat sasaran untuk mengatasi persoalan-persoalan yang memang secara real dihadapi oleh masyarakat. Efektif. Efisien artinya, yang kedua, bahwa kebijakan itu harus efisien. Efisien itu ini mudah, murah, mampu untuk dilaksanakan. Ada orang untuk melaksanakannya. Jadi kita buat satu kebijakan, misalnya bagus, ya, tetapi tidak ada yang melaksanakannya, mahal, itu juga tidak baik. Sehingga ukuran satu kebijakan itu baik adalah bahwa kebijakan itu adalah efektif, efisien, mampu mengatasi persoalan-persoalan nyata yang dihadapi oleh masyarakat. Itu saya kira ya. Yang lain lagi? Ya, silakan. Seperti apa kebijakan itu diimplementasikan? Ya. Nah, tadi sedikit kita sudah menyinggung. Dan yang paling penting, ya, kebijakan itu harus melibatkan partisipasi masyarakat. Ini sesuai nih dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 itu kalau di Indonesia ya, bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan itu ada beberapa tahapan. Ya, itu yang paling baik ya. Jadi satu kebijakan itu baik apabila pertama harus dimulai dengan identifikasi masalah. Ada penyusunan agenda, ada pertimbangan pilihan kebijakan, ada pengambilan keputusan, dapat diimplementasikan. Kemudian yang terakhir bahwa kebijakan itu bisa dievaluasi. Itulah satu kebijakan yang baik, yang tepat menurut kita dan di negara kita. Iya, ya. Mereka yang diberikan mandat untuk melaksanakan kebijakan publik itu adalah mereka yang punya kualifikasi tertentu dengan petugas-petugas itu, apakah ditunjuk atau bisa juga mereka yang melaksanakan kebijakan publik itu mereka yang dipilih oleh rakyat atau mendapatkan mandat rakyat. Masih ada lagi? Bagaimana suatu kebijakan dapat diimplementasikan? Ya. Suatu kebijakan dapat diimplementasikan apabila satu, ya, kebijakan itu terencana dengan baik, direncanakan dengan
baik. 2, mengatasi masalah-masalah utama dan penting yang memang dihadapi oleh masyarakat pada saat itu. Jadi mampu untuk mengatasi masalah-masalah penting dan utama yang dihadapi oleh masyarakat pada saat itu, ya. Dan memang secara efektif mampu dan bisa untuk dilaksanakan. Yang ketiga, kebijakan itu harus mampu dikontrol, diawasi. Siapa yang mengawasi kebijakan? Ya bisa masyarakat, lembaga-lembaga pengawas, dan lain. Keempat, kebijakan itu mempunyai rentang waktu, artinya ada masa daripada satu kebijakan itu ditetapkan. Ya, apakah ditetapkan 1 tahun, 2 tahun, ya, atau 5 tahun? Itu tergantung pada situasi yang memang berkembang masyarakat. Nah, itu yang paling penting. Kemudian yang keempat, dapat dievaluasi. Untuk apa dievaluasi? Evaluasi mengandung makna. Suatu kebijakan itu, kenapa kebijakan itu perlu dievaluasi? Karena pada intinya tidak ada kebijakan yang sempurna. Tidak ada. Pasti ada yang dirugikan, ada yang tapi kita melakukan pendekatan terhadap mereka yang katakanlah merasa dirugikan. Tapi kita intinya bahwa sebagai pengambil kebijakan kita harus berani dan bisa untuk membuat satu kebijakan. Tidak boleh tidak, seorang pemimpin harus mampu dan bisa untuk membuat satu kebijakan. Masih ada lagi? Baik. Kalau tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan, kritik atau saran, saya kira bahwa kita akan menyimpulkan perkuliahan kita pada kesempatan ini. Jadi kesimpulan perkuliahan kita pada kesempatan ini, ya, dapat kita simpulkan. Jadi kesimpulan, ya, kebijakan publik dapat kita simpulkan sebagai aturan atau ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah atau negara. Dengan maksud ada aturan atau ketentuan yang mengatur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lokus dari administrasi publik adalah lembaga birokrasi atau pemerintah. Dengan fokus administrasi publik adalah urusan yang dikelola oleh kementerian atau lembaga-lembaga negara. Nah, ini saya kira kesimpulan yang kita dapat dari perkuliahan kita pada kesempatan siang hari ini. Mungkin sebagai penutup masih ada yang menyampaikan saran, kritik menyangkut perkuliahan kita hari ini. Silakan. Cukup ya? Cukup jelas ya? Baik, kalau cukup jelas ya. Tapi sebelum Bapak tutup, untuk minggu depan, ya, tugas berkelompok, satu kelompok 5 orang, kita minta tugasnya, ya, inventarisasi, ya, perda atau perwali pelayanan publik yang sudah ditetapkan oleh DPRD dan Wali Kota Palangkaraya. Nah, ini saya kira yang harus kita lakukan untuk pertemuan kita minggu depan, ya. Demikian perkuliahan kita hari ini. Kalau tidak ada saran dan pendapat, sampai jumpa minggu depan. Selamat siang dan salam sejahtera.